Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, mohon maaf ya, Kevin jarang upload video karena mungkin lagi banyak kegiatan juga, dan YouTube-nya itu juga kemarin sempat Kevin utak-atik ya, nggak bisa upload dan juga nggak bisa live streaming. Tapi ini mudah-mudahan bisa lancar ya. Oke, di hari ini Kevin masukkan ke tema Egyptian series berkaitan dari keindahan, keajaiban, dan juga rahasia. Ada energi apa sih yang berhubungan dengan seseorang yang mungkin saat ini masih menjadi peran utama di dalam pikiran atau perasaan kamu? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kita kali ini. Oke, ada energi apa? Kevin random aja temanya ya, sahabat kebahagiaan, nggak tahu temanya, ngalir aja. Adakah energi yang mungkin berkaitan dari hubungan kamu dengan seseorang? Usahakan untuk fokus pada diri, usahakan untuk fokus pada diri. Bayangkan seseorang yang mungkin saat ini ada di dalam hati kamu, ada di dalam pikiran kamu. Siapapun saja dia yang berkaitan dengan cinta. Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Oke, sahabat kebahagiaan. Di sini dari kemarin Kevin menemukan hal-hal yang sifatnya adalah sama dengan tema yang berbeda, dengan energi yang berbeda. Titik astrologinya jatuhnya di tempat yang sama juga. Kemarin sempat kita bahas bahwa banyak sekali energi-energi yang berada di bawah luminaris yang bawah. Ini juga muncul kembali mengindikasi memang orang-orang yang berkaitan dengan diri sahabat kebahagiaan masih dengan orang yang sama. Kita cek ya untuk energinya. Oke, di sini ada Gemini dekan 2. Lalu di sini ada Leo dekan 3, ada Virgo dekan 1, Leo dekan 1, Scorpio dekan 2, Sagittarius dekan 2. Kita akan terjemahkan ya sahabat kebahagiaan, yang Kevin sebutkan ini bukan hanya untuk zodiaknya tapi titik astrologinya. Kita menemui energi di Gemini dekan 2. Hal-hal yang mungkin berkaitan dari sebuah hubungan, karena di sini adalah bagian dari hubungan, relationship, dan planet yang menguasai adalah Merkuri. Oke, bukan sebuah kebetulan semata ya, karena Kevin juga melihat tentang siklus planet-planet yang bergerak di tata surya kita. Tanggal 1 April sampai dengan 25 April 2024 itu memang Merkurius sedang mengalami retrograde ya. Kita bahas sedikit tentang Merkuri retrograde karena ini kebetulan juga energinya ini posisinya juga ada di Merkurius. Merkurius retrograde ya, atau Merkuri retrograde. Ini adalah sebuah fase di mana planet Merkurius ini seakan-akan bergerak atau berjalan mundur. Planet yang pergerakannya paling cepat ini tentunya mempengaruhi segala bentuk aktivitas dan juga rutinitas kehidupan di muka bumi ini. Karena kita adalah makhluk mikro dan semesta ini adalah makhluk makro, maka apapun yang bergerak di luar sana ini akan mempengaruhi kondisi kita yang ada di bumi sebagai makhluk mikronya. Ya, Merkurius yang seolah-olah bergerak mundur ini akan mempengaruhi banyak hal ya, terutama masalah-masalah yang berkaitan dari komunikasi, transportasi, dan juga teknologi. Karena Merkurius ini identik dengan komunikasi, transportasi, dan juga teknologi ya, sahabat kebahagiaan. Dan memang periode di tahun 2024 ini Merkuri retrograde itu mengalami 3 fase. Fase yang pertama itu tanggal 1 April sampai dengan 25 April 2024 dan berada di posisinya Aries.
Dan kemudian fase yang kedua tanggal 4 Agustus sampai tanggal 28 Agustus 2024 itu berada di Leo dan juga Virgo. Lalu tanggal 25 November sampai dengan tanggal 15 Desember itu berada di Sagittarius. Tapi Kevin di sini akan membahas untuk energi terdekatnya, dan Kevin bikin video ini akhir bulan Maret ya. Dan ini kebetulan munculnya adalah Mercury retrograde-nya tanggal 1 April sampai 25 April. Apakah ada sesuatu hal yang berkaitan dari sebuah hubungan? Karena titik astrologi di Egyptian series ini, Kevin menemukan di dekan keduanya Gemini tentang sebuah hubungan. Ini ada siklus hubungan kamu dengan seseorang mungkin akan mengalami beberapa hal yang berkaitan dari komunikasi. Entah ini mengalami sebuah kemunduran di dalam sebuah komunikasi, atau mungkin juga ada sesuatu hal yang membuat kamu itu kayak merasa ada sebuah pemicu secara emosional, baik mungkin dari apa yang dia ucapkan kepada kamu atau kamu yang mengucapkan kepada diri dia. Tapi mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal yang membahayakan ya untuk hubungan kamu dengan diri dia. Sebagai antisipasi ya sobat kebahagiaan, mungkin periode-periode Mercury retrograde ini tanggal 1 April sampai dengan tanggal 25 April 2024, sobat kebahagiaan sebisa mungkin kamu tidak usah terlalu menekan di dalam sebuah komunikasi. Tetap sabar aja ya, sabar dan juga sadar, karena pergerakannya di sini bisa memicu miskomunikasi. Lalu hal-hal yang berkaitan dari energi-energi saat kebahagiaan, ya tentunya kalau misalkan saat kebahagiaan mau berpergian atau apa, cek kendaraan kamu, cek jadwal kamu, ini juga sangat mempengaruhi. Ada beberapa hal yang berkaitan dari Mercury retrograde dan juga pengaruhnya ini secara global ya sahabat kebahagiaan. Yang pertama ini biasanya membuat pemicu sakit kepala. Maka dari itu sahabat kebahagiaan, coba untuk kalian ini kurangi rasa stres kalian, coba untuk healing, coba untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang mungkin membuat suasana hati kamu rileks, atau mungkin juga lihat yang hijau-hijau, duit kali ya, hijau-hijau ya. Tapi kan mau lebaran ya sahabat kebahagiaan, jadi banyak yang hijau-hijau. Tapi para kaum orang tua yang sudah bekerja ini pasti juga mikir ya, uangnya ini mudah habis di saat lebaran. Maka dari itu pikirkan baik-baik ya, karena bisa memicu sebuah sakit kepala di situ. Lalu pengaruh retrograde yang selanjutnya dari Mercury retrograde itu tentang sebuah lambatnya penyelesaian sebuah masalah, dan cenderung terkesan banyak sekali drama. Ya, seperti yang kita lihat, seperti drama-drama pemilu tahun 2024 ini dramanya banyak banget ya sahabat kebahagiaan. Ini juga bisa berpengaruh juga dari Mercury retrograde, apalagi ini sudah dimulai tanggal 1 April nanti 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024. Ya pasti banyak drama-dramanya ya, termasuk secara globalnya itu ada di pemilu. Itu dramanya nggak habis-habis. Di dalam sebuah hubungan juga sama sahabat kebahagiaan, jika kamu tidak bisa mengendalikan kesadaran kalian, ya bisa memicu sebuah masalah-masalah. Penyelesaian masalahnya ini cenderung lambat, dan juga cenderung banyak sekali drama-drama yang diciptakan. Kebohongan-kebohongan juga mungkin akan bisa muncul. Tapi setelah itu ada sebuah kesadaran yang mungkin bisa dijadikan sebagai pemicu untuk sahabat kebahagiaan bisa berdamai dengan keadaan ya. Karena Kevin lihat di sini juga ada energi sun-nya di sini bagus sih. Kalau ada energi sun-nya di sini memang ada harapan ya untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Lalu gangguan selanjutnya dari Mercury retrograde itu adalah gangguan teknologi, seperti yang Kevin sebutkan tadi ya. Mercury itu kan identik dengan teknologi, transportasi, dan juga komunikasi. Gangguan teknologi, penundaan transportasi atau jadwal-jadwal ini ya, transportasi seperti pesawat ini sering delay. Pesawat ini sering delay, maka coba sahabat kebahagiaan, kamu persiapkan semuanya secara baik ya. Dan kemungkinan sih pesawat-pesawat yang delay itu banyak sih, jadwal-jadwal yang tertunda, atau mungkin juga salah pesen Grab card atau Grab motor ya. Kalian salah pesen, salah posisi, atau GPS-nya sering error. Ini juga bisa berpengaruh. Lalu yang berkaitan dari hubungan dengan seseorang ini rawan sekali miskomunikasi. Hal ini bisa terjadi ketika sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan diri atau kesadaran kalian. Ini banyak sekali tekanan-tekanan dari sisi stresnya. Tapi Kevin lihat di sini sih cukup positif sih, walaupun ada Mercury retrograde-nya di sini ya. Karena di sini ada energi Sun juga, Leo Sun, sehingga sahabat kebahagiaan masih ada sebuah harapan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya ya. Dan untuk zodiak-zodiak di sini yang mungkin
harus lebih berhati-hati lagi. Kevin melihat sih untuk zodiak Gemini Aries ini harus lebih berhati-hati lagi ya. Karena ini bisa mengalami beberapa hal yang berkaitannya dari lambatnya penyelesaian sebuah masalah. Tapi mudah-mudahan semua masalahnya tuh kelar dengan baik dan bijak. Lalu untuk energi yang selanjutnya ini ada Cancer Dekan 2. Untuk titik astrologi Cancer Dekan 2 ini tentang sebuah family atau tentang sebuah keluarga. Sahabat kebahagiaan, keluarga memang sedang merindukan sebuah pertemuan ya. Seakan-akan kamu memang dinanti-nantikan di dalam sebuah pertemuan. Kalau berkaitan dari ranah cinta bagaimana sahabat kebahagiaan, dia pun juga sama. Seseorang yang sedang kamu pikirkan memang sedang memfokuskan ke ranah keluarga atau rumah. Ini hampir sama sih pembacaan kemarin. Kemarin ini Kevin saat live streaming ini juga titik astrologinya juga turunnya ada di bawah luminaris, dan ternyata memang benar sih banyak orang yang lagi sibuk pada rumahnya, entah itu membangun rumah, memperbaiki rumah, atau apapun itu juga yang berkaitan dari rumah. Rumah adalah sebuah keluarga. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah potongan yang cukup membuat Kevin ini bingung dan juga greget, dan ternyata memang kamu dengan si pekok yang aku cintai ini jangan terlalu bangga atau jangan terlalu gimana-gimana jika dia ini sudah bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kemarin Kevin memang melihat ada pergerakan bahwa si pekok yang aku cintai ada sebuah pergerakan yang cukup baik bagi diri dia ke sahabat kebahagiaan. Tapi kamu semena-mena jangan terlalu istilahnya adalah kayak mendayu-dayu banget sama diri dia. Kamu juga tetap harus tegas. Karena energinya dia itu masih dalam energi orang ini masih kekanak-kanakan. Leo dekan ketiga ini identik dengan anak-anak ya, children. Identik dengan anak-anak. Maka dari itu cobalah untuk lebih bisa dewasa menyikapi sebuah hubungan-hubungan dengan seseorang. Ya semakin banyak ide-ide yang bermunculan sih sahabat kebahagiaan, tapi suasana hati kamu dengan diri dia tentunya ada sesuatu hal yang memang membahagiakan ya. Karena di sini kami melihat ada kabar baiknya adalah suasana hati kamu sama dia tuh penuh dengan sisi humoris, ada fun di sini, dan kami melihat ada sun-nya juga. Kalau ada sun atau matahari, indikasinya masalah kamu sama dia ini cuma naik, terus kemudian turun, kemudian cepet naiknya. Jadi tidak akan membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngalamin Mercury retrograde yang gimana-gimana. Dan efek yang paling kerasa memang Gemini, Cancer, Leo, Aries. Itu memang kerasa banget ya sahabat kebahagiaan. Tapi apapun itu juga untuk zodiak-zodiak lain juga harus lebih bisa berhati-hati dan juga harus lebih bisa bijaksana ya. Kendalikan emosi dan amarah kamu. Dan selanjutnya Kevin lihat di sini ada Virgo dekan pertama ini identik dengan sesuatu hal yang sifatnya adalah energi, dan cakranya ini ada di cakra nahata atau di cakra jantung. Sahabat kebahagiaan, coba untuk kalian yang mungkin bermasalah dengan penyakit jantung atau mungkin juga dengan bagian jantung kamu ini, kamu benar-benar coba untuk menjaga kesehatan kamu terutama di bagian jantung ya. Karena ini Kevin juga melihat ada energinya di situ. Tentang sebuah kesehatan, selain itu semua sahabat kebahagiaan, kamu juga masih memiliki kekuatan untuk bisa terus melanjutkan aktivitas kamu di dalam ranah pekerjaan. Tapi perlu diingatkan ya, pekerjaan kamu ini juga rawan bermasalah, terutama untuk sahabat kebahagiaan yang mungkin bisnisnya ini adalah bisnis tentang logistik atau tentang sebuah perjalanan atau apa. Kamu coba rekap ulang lagi tentang operasionalnya kamu, tentang logistik barang dan supply yang akan kamu kirim, karena bisa terjadi sebuah miskomunikasi atau mungkin juga selisih angka harga dari kuantiti yang mungkin sudah kalian sepakati ya. Coba dicek ya sahabat kebahagiaan, karena ini juga berpengaruh juga. Kalau berkaitan dari segi cinta kamu bersama diri dia masih dalam kategori sehat sih. Karena Virgo dekan pertama ini berkaitan dari energi dan juga kesehatan. Hubungan cintamu bersama diri dia kemungkinan tidak akan mengalami masalah-masalah yang serius seperti hubungan-hubungan yang toksik atau hubungan-hubungan yang gimana-gimana, walaupun memang presentasi dari pengaruh Mercury retrograde ini akan memunculkan sebuah drama. Kamu jangan terlibat di dalam sebuah drama yang berbelit-belit di dalam sebuah hubungan. Cobalah untuk lebih bisa tegas terhadap diri kamu sendiri. Jika kamu memang ingin berpengaruh terhadap hubungan ini dengan dia, tentunya sahabat kebahagiaan harus lebih bisa percaya dengan kata hati kamu. Karena kata hati kamu atau suara hati kamu atau intuisi terdalam sahabat kebahagiaan ini yang akan mengantarkan sahabat kebahagiaan ke dalam sebuah kedamaian atau ketenangan. Dan Kevin melihat di sini juga di bagian atas ada Scorpio, dan Scorpio-nya ini adalah Scorpio dekan kedua. Scorpio itu memang identik dengan sebuah rahasia. Ini bukan untuk zodiak Scorpio ya, sahabat kebahagiaan, tapi titik astrologinya. Hubungan yang penuh dengan drama, penuh dengan rahasia. Nanti juga akan muncul
sebuah kebenaran sih sahabat kebahagiaan. Bahwasanya orang ini pada dasarnya memang masih memiliki keterikatan dan kemelekatan kepada sahabat kebahagiaan. Kemungkinan hubungan kamu sama diri dia kayak ngerasa jauh banget, tapi kamu kayak ngerasa deket sama diri dia. Maksudnya gimana sih ya? Kamu tuh kayak ngerasa, kok akhir-akhir ini hubungannya kok kayak jauh banget, tapi di dalam batin tuh kayak deket banget. Ini yang terkadang membuat kamu dilema dan bingung tentang keberadaannya sama kamu. Tapi sebenarnya dia tuh masih memiliki gairah yang tersembunyi sih sama sahabat kebahagiaan. Hubungan kamu ini terkadang bisa membuat antara perasaan kamu dan juga praduga prasangka kamu ini membuat kamu tuh kayak kebingungan dengan sikapnya dia. Tapi yang juga jelas sikapnya dia itu sebenarnya masih ada perasaan cinta, masih ada perasaan gairah kepada diri sahabat kebahagiaan. Jika hubungan cinta bersegi-segi, berhati-hati ya sahabat kebahagiaan, dia datang ke kamu ini hanya karena butuhnya doang. Karena Kevin melihat di sini ada sebuah pemanfaatan nih. Kalau cintanya bersegi-segi, dia datang sama kamu tuh kalau lagi butuhnya doang. Kalau dia nggak mendapatkan afeksi dari pasangan sahnya, ya dia larinya sama kamu. Ingat ya sahabat kebahagiaan 2024, dan ini adalah Mercury retrograde. Sangat berpengaruh sekali hubungan kamu yang sifatnya adalah ribet atau cinta bersegi-segi. Ini membuat kamu tuh kayak ngerasa jauh banget sama dia, tapi kayak ngerasa deket di dalam hati, yang membuat suasana hati kamu tuh kayak dilema untuk menyikapi hubungan kamu sama dia. Tapi dia datang sama kamu tuh kalau lagi butuhnya doang. Ya harus lebih bijaksana sih sahabat kebahagiaan. Kalau Kevin sendiri sih nggak mau dong terlibat dalam cinta bersegi-segi, karena bagi Kevin itu cinta adalah sederhana. Bagaimana kalian menyederhanakan sebuah cinta? Lalu Kevin melihat di sini ada Sagittarius dekan 2 ya, titik astrologi Sagittarius dekan 2. Sagittarius itu identik dengan ide. Identik dengan ide ya. Dan dekan 2-nya di sini tentang sebuah travel atau tentang sebuah perjalanan. Sahabat kebahagiaan, hati-hati dengan sebuah perjalanan ya, terutama berpergian di sini. Coba cek jadwal keberangkatan, kendaraan dan lain sebagainya. Atasnya di sini dekan 2 itu tentang sebuah perjalanan. Lalu di sini ada Mercury retrograde juga, mengindikasi memang benar sih gangguan-gangguan seperti penundaan transportasi atau apa ini kemungkinan akan sering terjadi. Tapi mudah-mudahan semuanya lancar ya. Terutama yang berkaitan dari udara. Udara ini identik dengan pesawat terbang ya, mungkin delay atau apa. Ya masalahnya ada di jadwal-jadwal doang sih sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia itu bagaimana? Apakah dia bisa terbang datang ke kamu? Kemungkinannya ini sekitar 70% dia bisa datang sama kamu sih. Kalau misalkan ada janjian nih di bulan April, kamu mau bisa ketemuan sama diri dia. Di bulan April dia jauh, dia naik pesawat atau apa, kemungkinan 70% bisa ketemu. Walaupun terkadang kayak ngaret kalau, atau mungkin juga kamu kayak nunggu lama banget di bandara atau di tempat-tempat lain ya. Tapi kalau misalkan secara spesifikasi hubungan sahabat kebahagiaan dengan diri dia, tentunya harus menjaga tentang komunikasi kamu ya. Kamu harus menjaga komunikasi kamu. Dan Kevin juga melihat di energinya di sini ada seseorang yang memang mengakui sih, akan mengakui perasaan bersalahnya dia kepada sahabat kebahagiaan dan berusaha untuk memperbaiki sebuah hubungan. Tapi untuk bisa menyelesaikan ini semua tidak seperti membalikkan tangan sahabat kebahagiaan. Ada yang salah pada diri dia dan kemudian dia ingin memperbaiki sebuah hubungan dengan sahabat kebahagiaan. Namun kamu jangan percaya 100% banget atau berharap banget, biarkan dia berproses. Selagi itu sahabat kebahagiaan cobalah untuk lebih bisa meningkatkan vibrasi kamu dengan self love. Karena ini bisa rawan banget. Dia ngomong sedikit mau memperbaiki apa, kamu berharap banget sama dia, kamu udah selebrasi banget, nanti ujung-ujungnya kecewa. Jangan sampai seperti itu. Sahabat kebahagiaan lebih baik kita menyikapi apapun itu ya dengan posisi yang positive thinking aja, slow aja, yang penting alon-alon asal kelakon ya sahabat kebahagiaan. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari Egyptian tradisional astrologi ya. Titik-titik astrologi ini bisa berpengaruh kepada semua rasi zodiak sih. Semua rasi zodiak. Oke, lalu ada energi apa kalau berkaitan dari cinta? Dan Kevin melihat di sini memang ada yang salah pada diri dia dan kemudian ingin memperbaiki sebuah hubungan. Mungkin ini akan menjadi pembahasan atau temanya Kevin ya. Karena Kevin lihat di sini ada sebuah permasalahan diperbaiki. Oke, kita akan cek untuk energi yang selanjutnya.
Untuk energi yang selanjutnya, ini adalah pergerakan dari sahabat kebahagiaan bersama diri dia, dan yang jelas adalah orang yang sedang kamu pikirkan bagaimana pergerakannya dia. Untuk kartu yang pertama, oke, ada kartu Knave of Wands, sahabat kebahagiaan. Knave of Wands atau Page of Wands. Indikasinya orang ini memang sedang memfokuskan sesuatu, terutama dalam ranah hubungan ini. Dia sedang merencanakan, ya kemungkinan yang akan dia rencanakan adalah bagaimana dia bisa memperbaiki sebuah hubungan ini. Simbolnya cukup unik, ada sosok seseorang laki-laki atau seorang divine maskulin. Dia sedang mencatat sesuatu di selembar kertas. Tapi kayaknya zaman dulu di Egypt itu belum ada kertas ya, adanya papirus ya. Ini simbolnya lucu, dia memegang kertas ya. Indikasinya memang akan ada sebuah perencana ya dari diri dia, dimana dia akan memperbaiki sebuah hubungan. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, ini Mercury retrograde, lambatnya sebab penyelesaian masalah. Kamu jangan terlalu berselebrasi ria bahwa dia pengen memperbaiki sebuah hubungan, dia pengen lebih aktif lagi sama kamu, memberikan suasana fun sama kamu. Kamu jangan terlalu wow banget, jangan. Ya biasa-biasa aja, karena yang terlalu berlebihan itu nggak baik ya sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Queen of Pentacle. Sahabat kebahagiaan, kamu yang memang setia banget sama diri dia, kamu yang memang pada dasarnya ini memang sudah bisa menjadi seseorang yang selalu bisa memberikan pelayanan cinta kepada diri dia. Atau mungkin juga kamu yang memang pada dasarnya selalu menunggu kapan dia yang memulai duluan dalam berkomunikasi. Tapi ketika sahabat kebahagiaan seperti memvalidasikan tentang apa yang kamu berikan sama dia dan dia berikan kepada kamu, ini justru membuat kamu tuh pusing. Maka lebih baik udah slow aja, enjoy aja, lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri dan kemudian dia. Prioritas utamanya lebih baik sih kamu sih. Kamu yang diprioritas utamanya untuk diri sendiri. Jangan dia melulu sahabat kebahagiaan. Tapi kalau berkaitan dari sebuah pergerakan, orang ini memang akan ada sebuah pergerakan ya. Dia memang mengakui ada kesalahan pada dirinya dan dia ingin memperbaiki, tapi juga butuh proses dan juga butuh waktu. Ya mungkin nanti setelah periode bulannya Aries sudah kelar, masuk ke periodenya Taurus, ada suasana yang jauh lebih menyenangkan lagi ya, dan lebih bisa membuat dia tuh kayak ngerasa adem sama sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu 5 cup. Oke sahabat kebahagiaan, jika kamu mungkin sedang ngalamin kerinduan terhadap diri dia, nggak apa-apa, kamu ungkapin aja perasaan rindu kamu. Kevin, tapi aku diblokir sama dia, gimana cara ngungkapin perasaan rindu? Kita bisa menyimpan itu semua di dalam bentuk komunikasi telepati. Jika dia adalah orang yang memang sering berhubungan dengan sahabat kebahagiaan, kamu ingin mengutarakan perasaan rindu sama dia, tapi komunikasi kamu terbatas. Di saat jam 9 malam, kamu bisa bilang saja di dalam batin kamu atau utarakan dalam angan-angan. Bilang, sebut nama dia, sayang, atau namanya adalah Kevin. Kevin, hari ini aku merindukan kamu. Aku tahu ini sangat berat buat aku. Aku menahan rindu ini semua. Dan untuk saat ini, aku kembalikan rindu ini kepadamu. Dan kamu akan merindukanku. Aku tahu kamu mendengarkanku. Aku tahu kamu merasakanku. Itu adalah kata kunci untuk menyampaikan sebuah afirmasi dalam bentuk telepati. Dan hal ini jika koneksi kamu kuat dengan diri dia, pasti akan terhubung sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, kartu Knave-nya atau kartu Page-nya di sini ada 2. Ini ada kartu Knave of Wands atau Page of Wands, dan di sini juga ada sama Page of Sword. Indikasinya sahabat kebahagiaan, orang ini memang akan berupaya ya, memang benar akan berupaya untuk memperbaiki segala bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Simbolnya cukup unik di sini, ada sosok yang dia berjalan ke kiri. Dia berjalan ke kiri, kiri itu menandakan tentang masa lalu, tapi dia menengok ke kanan, ke masa depan. Artinya orang ini ingin memperbaiki kesalahannya dia di masa lalu dengan sahabat kebahagiaan dan ingin memperbaiki hubungan-hubungan yang baik. Sword di dalam kartu tarot itu identik dengan komunikasi. Orang ini akan berupaya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalam sebuah komunikasi. Namun lambat laun hubungan kamu bersama diri dia akan semakin intim dalam ranah komunikasi. Selanjutnya ada kartu The High Priestess, sahabat kebahagiaan.
Kamu nggak usah terlalu berharap banyak bahwa dia ngertiin kamu, dia bisa jagain kamu atau apa. Nggak usah berharap banyak. Kalau kamu berharap banyak, nanti ujung-ujungnya adalah melekat dan kecewa. Ya lebih baik ya memang cinta yang penuh dengan rahasia-rahasia semacam ini dengan diri dia, atau apalagi cinta yang bersegi-segi. Ini membuat kamu itu kayak kepusingan sendiri sama sikapnya dia, sehingga akan berpengaruh terhadap sisi emosional kamu. Tapi Kevin lihat orang ini akan mengungkapkan apa yang sebenarnya yang terjadi pada diri dia kepada kamu. Dan kemungkinannya sih mungkin orang ini juga di 2 minggu dari pembacaannya Kevin ini ada sebuah pergerakan positif bahwa diri dia itu akan lebih bisa mendengarkan kamu atau bercerita banyak hal tentang pribadinya atau hal lain sebagainya. Ini yang ingin dia utarakan. Tapi kalau berkaitan dari segi rahasia yang akan dia bongkar, apakah ada perempuan lain atau ada laki-laki lain? Kevin lihat jika dia adalah seorang yang sudah kamu kenal atau orang yang hanya bermain-main di dalam sebuah cinta, memang ada orang yang dia taksir. Kalau misalkan kamu tahu dia itu playboy, dia itu playgirl atau apa, memang ada orang yang dia taksir sih, dan kamu bukan prioritas utamanya. Kalau misalkan bacaan ini untuk orang yang playboy. Tapi kalau bukan yang playboy, bagaimana saat kebahagiaan? Kalau bukan yang playboy atau bukan playgirl di sini, apalagi playgroup ya. Ini indikasinya justru dia akan lebih bisa jujur mengutarakan hati dan perasaannya kepada saat kebahagiaan, akan lebih bisa suasana yang berkesan ke kalian. Oke, ini adalah energinya. Karena bacaan Kevin itu adalah general ya. Jadi energinya itu beragam, banyak orang. Selanjutnya kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Wow, pergerakan dari diri dia melangkah lebih maju untuk bisa menciptakan suasana yang jauh lebih bisa menghangatkan. Simbolnya di sini ada sosok yang sedang berlayar mengarungi Sungai Nil. Temanya adalah Egyptian ya. Ini adalah Sungai Nil. Ada orang yang berlayar di sini mengarungi Sungai Nil. Lalu di bawahnya ini ada ikan-ikan. Ikan itu identik dengan simbol kerezekian, uang, finansial, atau fokus, dan juga keluarga, atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya adalah kampung halaman. Indikasi terkuatnya adalah memang bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini adalah minggu-minggunya orang pada fokus ke kampung halaman. Dia memang sedang memfokuskan segala sesuatunya untuk bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau yang berkaitan dari segi perasaan dan emosionalnya, jika kamu adalah sesuatu hal yang membuat diri dia nyaman, dia akan kembali kepada kamu. Selanjutnya ada kartu Queen of Wands. Saat kebahagiaan kartu atas dan bawah ini sama. Atas adalah Queen of Pentacles, bawah adalah Queen of Wands. Sama-sama Queen. Mengindikasi memang kamu adalah bagian dari tujuan hidupnya dia. Memang benar ada yang salah pada diri dia yang kemarin-kemarin, dan dia ingin memperbaiki sebuah hubungan ini menjadi jauh lebih baik sih saat kebahagiaan. Ya tentunya kamu juga harus bisa bijak. Jika kamu ingin memaafkan, maka maafkanlah saja. Jangan ada sebuah dendam di antara aku dan kamu. Atau jangan ada sebuah benci antara aku dan kamu. Justru kalau ada sebuah benci antara aku dan kamu, ini justru membuat kamu ini terkadang ingat dia atau rindu dia. Benci ini terkadang bisa menjadi sebuah kutukan buat kita. Semakin kita membenci dia, yang notabene adalah orang yang pernah ada di dalam hati kamu, ini justru keterbalikannya tuh muncul, membuat kamu tuh rindu sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu 10 cup. Kau memang rumah terbaik bagi diri dia untuk kembali. Dia yang memang sudah kadung nyaman sama kamu akan kembali kepada kamu. Karena kamu adalah segudang rindu, kamu adalah segudang perasaan-perasaan yang bisa dia sampaikan. Simbolnya ini tentang harmoni antara Queen Nefertari dan juga Ramses. Indikasi hubungan kamu bersama diri dia nanti juga 10 hari ke depan akan mengalami suasana-suasana yang memang pada awalnya itu kayak berat, kayak kok masalahnya itu cenderung banyak drama, tapi setelah itu adalah happy ending, sahabat kebahagiaan. Untuk energi yang selanjutnya ada kartu 6 cup. Oke, ini ada kartu 6, ini ada kartu 6. 6 itu identik tentang sebuah perubahan perjalanan dan juga siklus hubungan kamu bersama diri dia memang akan selalu dinanti dan ditunggu. 6 cup itu identik dengan nostalgia cinta. Kamu itu memang gak bisa dilupakan dan gak bisa dihilangkan begitu saja. Sehingga di dalam batinnya dia, kamu memang satu-satunya yang ada di hati. Cie. Ini dari kemarin Kevin buka kartunya itu cup loh. Dan ini di bawahnya juga kartunya cup. Kartu cup kan identik dengan emosional, dengan hati dan juga perasaan.
bahwa memang benar sih ada yang salah pada dirinya yang kemarin, dan kemudian dia berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan kamu, walaupun cenderung lambat, tapi nanti juga akan happy ending. Lalu untuk energi kartu yang terakhir, oke, ternyata memang benar ya, ada pergerakan diri dia untuk memperbaiki dan kemudian happy ending. Tapi sahabat kebahagiaan juga nggak usah terlalu gegabah atau terlalu selebrasi banget kalau dia hubungin kamu duluan atau dia manis sama kamu. Nggak usah terlalu selebrasi. Ini bisa membuat kamu tuh nanti kayak, ya kok gini lagi sih. Karena Kevin lihat ini paling banyak itu adalah si pekok yang aku cintai. Tapi kalau dia bukan si pekok yang aku cintai, ya walaupun energinya datar-datar amat atau apa, membosankan, tapi kamu nggak usah khawatir, orang ini masih memiliki perasaan cinta kepada kamu dan dia pasti akan kembali kepada kamu dan selamanya akan mencintai kamu. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia. Oke. Terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek, ini bisa masuk ke zodiak kamu atau zodiaknya dia. Yang pertama ada Leo. Lalu selanjutnya ada Virgo. Selanjutnya ada Pisces. Ada Scorpio. Selanjutnya ada Sagittarius. Ada Cancer. Ada Aquarius. Ada Aries. Ada Libra, dan yang terakhir di sini adalah Virgo. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Jika zodiaknya nggak muncul, nggak usah bermuram durja, nggak usah marah, nggak usah sedih ya. Ambil positifnya aja, buang sisi negatifnya. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial nama yang pertama ada huruf B untuk Bravo, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf Z untuk Zero, ada huruf M untuk Mama, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf L untuk Luna, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf T untuk Tango, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf N untuk Nano. Oke. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta, dan yang terakhir ada huruf G untuk Gamma. Ini beberapa inisial lama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.